Pada sebuah studi di 61 negara, Indonesia menempati ranking 60 setelah Thailand dan sebelum Botswana dalam hal minat baca. Dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang memiliki passion dalam membaca. Sementara, menurut Mihai Csikszentmihalyi, membaca merupakan salah satu aktivitas yang dapat membawa kita pada flow state. Artinya, membaca dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan dan tak jarang dapat membuat kita lupa diri dan lupa waktu pada saat melakukannya. Tapi, gimana caranya? Berikut adalah 5 hal yang dapat membuat membaca menjadi mengasyikkan. Pertama, pahami gambaran umum dari buku tersebut. Membaca gambaran besar dari apa yang akan disampaikan oleh sebuah buku dapat membuat kita lebih menikmati paragraf demi paragraf yang akan disampaikan. Makanya, kita suka mencari review suatu buku sebelum membacanya. Kalau untuk buku non-fiksi, kita dapat melihat daftar isinya terlebih dahulu, atau melakukan skimming atau membaca cepat untuk mencari ide pokok dari suatu bacaan. Ketika kita memiliki bayangan gambar akhir yang akan dibuat, akan ada keseruan ketika menemukan keping-keping puzzle-nya. Kalau untuk buku fiksi, terkadang kita justru menikmati kejutan-kejutan dari bergulirnya jalan cerita. Ada orang-orang yang benci dengan spoiler atau bocoran cerita. No, I am your father. Nah, sebenarnya ada juga sih penelitian yang menunjukkan bahwa mendapatkan spoiler justru membuat orang lebih menikmati ceritanya. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, kita akan fokus kepada bagaimana cara supaya kita sampai ke sana. Tapi, kalau kita sudah tahu rutenya, kita dapat lebih fokus pada pemandangan selama perjalanan. Nggak heran, terkadang kita suka membaca atau menonton suatu cerita fiksi berulang-ulang, karena ada hal lebih detail yang bisa kita dapati. Kedua, akrabkan diri dengan istilah yang digunakan. Ketika membaca buku yang penuh dengan istilah asing, tentu kita akan merasa tidak nyambung dan sulit mengikuti apa yang disampaikan oleh buku tersebut. Kalau belum pernah membaca buku-buku filsafat, tentu kita akan kesulitan untuk memahami sebuah novel yang menggunakan kosakata seperti eksistensialisme, solipsisme, realisme, kegelisahan ontologis. Makanya kalau kita ingin membaca menjadi suatu yang mengasyikkan, kita bisa mulai mengakrabkan diri kita dengan istilah-istilah yang digunakan di buku tersebut. Bagaimana caranya? Dengan membaca buku yang memiliki satu tema, atau bisa juga dengan browsing di internet, kita mengembangkan kamus di pikiran kita. Sehingga kita mampu memahami kalimat-kalimat yang disampaikan. Misalnya, sebelum kita membaca novel The Martian, kita dapat mengunjungi halaman Wikipedia yang membahas seputar astronomi dan astrofisika. Ketiga, cari keterkaitan antara cerita di buku tersebut dengan diri kamu sendiri. Menurut teori konstruktivisme, seseorang membangun pemahaman baru dengan cara membandingkan informasi baru dengan ide dan pengalaman yang sudah ada dalam dirinya. Sehingga suatu cerita akan lebih menarik untuk diikuti ketika kita dapat mengaitkannya dengan pengalaman pribadi atau hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dalam sebuah cerita fiksi, kita sering mencari-cari kesamaan antara diri kita dengan tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Sehingga kita juga dapat membayangkan bagaimana sih menjadi karakter di cerita tersebut, serta pilihan hidup apa yang akan diambilnya. Kalau untuk buku non-fiksi, itu sama juga. Ketika membaca buku tentang financial planning, kita dapat membayangkan pengalaman kita ketika jadi bokek karena impulsif beli barang-barang atau karena kebanyakan main. Nah, kalau dalam memahami buku-buku perkuliahan, kita dapat membayangkan sebuah algoritma pembelajaran mesin seperti permainan tebak-tebakan, atau mungkin mencoba memahami konsep-konsep fisika dengan pengalaman-pengalaman cinta. Keempat, baca buku dalam suasana yang kondusif. Untuk dapat menikmati aktivitas membaca, kita membutuhkan sebuah ruang untuk berkonsentrasi. Kita dapat pergi ke tempat yang nyaman dan tenang untuk membaca, dan kalau perlu, kita matikan HP untuk sementara waktu. Ada yang merasa nyaman membaca dengan iringan musik, tapi ada juga yang merasa lebih nyaman tanpa suara. Dan bagi beberapa orang, membaca di kereta dengan sedikit suara berisik dari kereta dan orang-orang di dalamnya juga dapat membantu kita untuk lebih fokus. Kelima, pegang kendali dalam membaca. Perlu diingat bahwa membaca membutuhkan suatu keterampilan. Setiap orang memiliki level skill membaca yang berbeda-beda. Tingkat kesulitan dari berbagai buku pun beragam. Pada akhirnya, untuk membuat membaca menjadi sesuatu yang mengasyikan,
kita perlu mencari buku yang tingkat kesulitannya pas dengan kita. Misalnya, kalau belum bisa baca novel yang panjang dan rumit, baca aja novel-novel yang ringan dulu atau kumpulan cerpen. Atau sebelum baca buku The Wealth of Nations, On the Origin of Species, atau kitab-kitab agama yang tebal, kita bisa membaca ringkasan-ringkasannya terlebih dahulu. Kita juga nggak perlu tertekan untuk membaca buku yang semua orang baca. Pada akhirnya, kalau kita mau asyik membaca, kita membaca hanya untuk kesenangan semata. Nggak perlu diburu waktu dan nggak perlu diburu gengsi. Pelan-pelan kita akan mengembangkan skill dan kebiasaan kita dalam membaca. Sehingga nantinya kita dapat membaca buku-buku yang katanya berat dengan cepat dan menyenangkan. Maka dari itu nggak perlu ragu untuk memulai kebiasaan membaca. Karena seorang pembaca menjalani 1000 kehidupan sebelum dia mati. Seseorang yang tidak pernah membaca hanya hidup 1 kali. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu supaya Indonesia lebih gemar membaca. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman!